Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan suci Ramadan kembali menyapa kita. Bulan penuh berkah yang sangat istimewa karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran. Banyak keutamaan dengan kita membaca dan memahami Al-Quran. Oleh karenanya, menemani di bulan suci Ramadan ini, kami mempersembahkan tayangan edukasi Basnas Cirebon Mengaji, yang merupakan persembahan dari pemerintah dan Basnas Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Muhammad Jamaluddin dalam program Cirebon Mengaji. Sahabat Basnas yang saya hormati, mudah-mudahan puasa kita masih tetap terjaga dan kita akan memperoleh kemenangan di hari akhir Ramadan nanti. Kali ini saya akan membahas tentang satu tema yang saya kira sangat penting, yaitu menjadi pribadi baru pasca Ramadan. Jadi Ramadan ini adalah bulan yang istimewa, dan ini tidak ada di bulan-bulan atau tidak ada sebelumnya pada nabi-nabi selain Nabi Muhammad. Kita tahu bahwa ada banyak cerita umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Ibrahim, umat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu umurnya panjang-panjang, ratusan tahun. Nah, sementara umat Nabi Muhammad itu ya taruhlah di kisaran antara 60 ya 70 paling akhir-akhir ya 100-an lah, dan itu pun jarang. Tetapi umat Nabi sebelum Nabi Muhammad itu bahkan bisa ratusan tahun. Ada 300, 400. Artinya punya kesempatan untuk ibadah yang lebih. Untuk beramal saleh dengan amal saleh yang waktunya, durasinya itu sangat panjang sekali. Jadi punya kesempatan yang sangat banyak. Tapi umat Nabi Muhammad itu boro-boro untuk mencapai 100 tahun ya. Artinya kebanyakan, ini ghalibnya saja. Lumrahnya itu tidak banyak yang mencapai 100 tahun. Artinya dengan umur yang pendek itu, kalau misalnya dibagi antara berbuat baik dan buruk itu kira-kira sangat berat sekali ya perebutannya. Lah karena itu diberikan keistimewaan salah satunya bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan ini istimewa? Pertama, bulan Ramadan itu unzila fihil kitab. Jadi Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Yang kedua, di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu malam di mana ibadah seseorang, amal baik seseorang dilipatkan berkali-kali, beribu-ribu kali, berjuta-juta kali. Jadi kalau kita ibaratnya kalau di hari biasa kita sholat sunnah 2 rakaat ibadahnya 1, maka di malam Lailatul Qadar ibadah kita menjadi 1000 kali. 1 kali lipat. Atau 1.000.000 kali lipat. Begitu juga di bulan Ramadan.
Bukan hanya di malam Lailatul Qadarnya, tapi di bulan Ramadannya saja ketika kita melakukan amal kebaikan, itu sama seperti amal kebaikan yang dilakukan berkali-kali lipat. Makanya kan Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Bahasanya kan gitu. Khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Ini soal kualitas ya, bukan soal kuantitas, tapi berbicara kualitas. Nah, di akhir Ramadan ini, atau di bulan Ramadan ini, sebetulnya tujuannya adalah untuk mendidik kita. Pasca Ramadan itu bukan mendidik kualitas kemanusiaan kita agar lebih baik. Kepribadian kita di mata Allah, spiritualitas kita itu lebih baik. Makanya ada hadis Nabi disebutkan, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambik. Jadi, barang siapa berpuasa imanan bitasdiki fardiyati Ramadan, nah, artinya dia meyakini, mengimani bahwa Ramadan ini adalah kewajiban yang diberikan Allah kepada hambanya. Imanan, dengan penuh keimanan, dengan penuh kepercayaan. Wahtisaban. Ihtisab itu artinya memohon ampunannya. Maghfirah, memohon pahala. Tolabul ujroh wathawab. Itu ihtisaban. Maka dosanya akan diampuni. Jadi dengan Ramadan, dengan kita berpuasa selama 1 bulan penuh, dosa kita akan diampuni. Otomatis begitu keluar dari Ramadan, kita akan menjadi pribadi yang baru tanpa dosa seperti anak yang dilahirkan oleh ibunya. Makanya disebutnya Idul Fitri. Idul Fitri itu ada 3 maknanya. Kembali fitrah, artinya kembali bisa berbuka, aftoro yuftiru. Atau fitrah juga artinya adalah habbatul inab awaluma tabdu. Jadi fitrah. Jadi biji kurma atau tunas kurma yang baru tumbuh itu namanya fitrah. Jadi orang yang berpuasa penuh itu Idul Fitri berarti kembali seperti tunas. Atau makna yang lain fitrah itu suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci artinya. Jadi orang yang berpuasa penuh selama Ramadan dengan imanan, catatannya imanan wahtisaban, maka dia seperti terlahir kembali. Dengan tanpa dosa, tanpa salah, sebelumnya diampuni, menjadi pribadi yang betul-betul baru. Ibarat kertas itu masih kertas putih, belum ada coretan apapun. Nah itulah. Menjadi pribadi baru pasca Ramadan itu artinya kita menjadi manusia yang betul-betul bersih dari dosa Allah Subhanahu wa taala. Lah mudah-mudahan paparan singkat ini bermanfaat dan kita menjadi pribadi-pribadi yang super, pribadi-pribadi yang berkualitas dan pribadi-pribadi yang ghufirallahu ma taqaddama min dzambik. Jadi yang dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.